Teman-teman, berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA. Saat ini kita akan membahas unsur-unsur hidrologi. Teman-teman, mengenai unsur-unsur hidrologi, berdasarkan siklus hidrologi terbagi dari beberapa macam. Itu mengenai unsur-unsur hidrologi. Untuk selanjutnya dalam pembahasan ini, perkenalkan dulu YouTube channel Soli Supriyadi. Pembelajaran yang sangat asik, kita akan membahas unsur-unsur hidrologi. Unsur hidrologi yang pertama adalah angin. Angin ini merupakan sesuatu yang menentukan sebuah kekuatan, temperatur udara, dan kondisi uap air di suatu tempat. Pengertian angin, yang dimaksud dengan angin itu apa? Ini contoh sebuah awan yang tertiup oleh angin. Jadi anginnya sendiri tidak terlihat, namun bukti adanya angin sebagai contoh bahwa awan bisa berpindah tempat karena tertiup oleh angin. Rekan-rekan semua, angin merupakan fenomena keseharian yang selalu dirasakan secara sederhana. Angin diartikan sebagai massa udara yang bergerak dari suatu tempat ke tempat lain. Itu yang disebut dengan angin. Dari mana dan menuju kemanakah angin itu bergerak? Tiupan angin terjadi jika di suatu daerah terdapat perbedaan tekanan udara. Jadi angin itu akan ada bila ada perbedaan tekanan udara, yaitu tekanan udara maksimum dan minimum. Angin akan bergerak dari daerah bertekanan udara maksimum ke daerah tekanan minimum. Ini contoh angin yang tadi meniup awan. Unsur hidrologi yang kedua adalah awan. Apa sih awan itu? Kalian perlu tahu, awan merupakan kumpulan dari suatu beberapa titik air atau es dengan jumlah yang cukup banyak, dan jumlah memerlukan bagian dari inti. Ini awan, awan yang bergerak. Awan itu apa? Jadi, awan adalah suatu gumpalan uap air. Jadi, awan itu adalah gumpalan uap air yang terbentuk oleh adanya siklus. Jadi, adanya siklus, adanya perputaran daur air yang terus-menerus. Ini diakibatkan adanya sinar matahari. Dan bisa disebut sebagai siklus hidrologi. Yang
kita harus ketahui sekarang adalah prosesnya. Ya, proses adalah ketika air yang menguap menuju atmosfer yang disebabkan adanya panas bumi dan pancaran sinar matahari itu akan berubah menjadi awan. Awan merupakan uap air tersebut mengembun dan memadat, kemudian bergabung menjadi satu pada tingkat ketinggian tertentu di atas langit yang akhirnya akan membentuk suatu awan. Bagian dari unsur hidrologi adalah air tanah. Nah, ini teman-teman proses terjadinya air tanah ya. Jadi air tanah itu bisa memancar ke atas dan selalu bergerak. Rekan-rekan semua, perlu kalian ketahui mengenai jenis-jenis air tanah. Nah, air tanah yang perlu kita ketahui bahwa di dalam lapisan-lapisan tanah itu terdapat sumur artesis atau sumur bor, ada sumur freatik, dan air permukaan. Biasanya terdapat pada danau-danau. Nah, ini lapisan-lapisan tanah yang selalu dilalui oleh air. Air tanah dari hasil resapan air hujan dan lain sebagainya. Nah, penguapan atau evaporasi adalah proses perubahan molekul di dalam keadaan cair, contohnya air, dengan spontan menjadi gas dan ya itu akan berubah menjadi uap air. Proses ini adalah kebalikan dari kondensasi. Umumnya penguapan dapat dilihat dari lenyapnya cairan secara berangsur-angsur ketika terpapar pada gas dengan volume. Rata-rata molekul tidak memiliki energi yang cukup untuk lepas dari cairan. Bila tidak, cairan akan berubah menjadi uap dengan cepat. Ketika molekul-molekul saling bertumbukan, mereka saling bertukar energi dalam berbagai derajat, tergantung bagaimana mereka bertumbukan. Terkadang transfer energi ini begitu berat sebelah, sehingga salah satu molekul mendapatkan energi yang cukup buat menembus titik didih. Bila ini terjadi di dekat permukaan cairan, molekul tersebut dapat terbang ke dalam gas dan akan menguap. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai infiltrasi. Apa itu? Merupakan suatu air, es, salju yang jatuh ke permukaan bumi, kemudian meresap ke dalam tanah.
Nah, ini proses meresapnya air ke dalam tanah. Teman-teman, jadi apabila dikaitkan dengan hidrologi, maka pengertian infiltrasi adalah peristiwa masuknya air hujan ataupun air permukaan ke dalam tanah atau bawah permukaan melalui celah ataupun ruang-ruang lapisan dan batuan. Tingkat infiltrasi dipengaruhi oleh permeabilitas, tutupan vegetasi, volume air, intensitas curah hujan, tingkat prasaturasi, topografi tanah, serta tingkat konsentrasi. Nah, selanjutnya adalah kita juga harus mengetahui proses kejadian kondensasi. Apa itu kondensasi? Merupakan sebuah proses perubahan uap air menjadi air hujan. Uap disebabkan adanya pendinginan di atmosfer. Nah, ini merupakan awan sebagai uap air yang suatu saat akan menjadi bahan hujan. Nah, air ini akan meresap ke dalam tanah, menguap kembali ke udara menjadi awan dan kembali menjadi hujan. Nah, awan ini ya yang menjadi hujan itu dinamakan presipitasi. Merupakan sesuatu yang berbentuk cairan yang berasal dari atmosfer, kemudian akan tercurah ke permukaan bumi. Teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran saat ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti, ya, disimak. Oleh sebab itu, banyak terima kasih atas kunjungan di channel ini.